Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena pada minggu lalu saya belum sempat untuk mengupload video pembahasan Tokyo Revenger. Dikarenakan saya ada beberapa kesibukan dalam bekerja. Dan di video kali ini saya akan membahas dua chapter. Chapter minggu lalu dan juga chapter terbaru dari Tokyo Revenger. Daripada kita basa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter 255. Panel manga awal memperlihatkan Kaku dan Takemichi berhadapan satu sama lain. Di sana Takemichi menjelaskan tentang penglihatan masa depannya kepada Kakuchou tentang apa yang akan terjadi. Dan semua itu diakibatkan oleh Sancho Haruchio. Dan sesuai dengan perkataan dari Takemichi, Sansu terlihat mengerahkan kereta api dan akan segera menabrakkan kereta apinya itu ke keramaian Tokyomanji dan Kantomanji. Melihat semua yang diucapkan Takemichi menjadi nyata, Kaku sempat bertanya, apakah Takemichi ini adalah seorang peramal? Takemichi dan Kaku pun akhirnya akan bersama melawan Sancho Haruchio. Saat akan mencegah Sancho melakukan tindakan bodohnya, tiba-tiba Sancho mengeluarkan sebuah katana dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan kalian menghalangiku." Sansu pun langsung berlari ke arah Takemichi dan akan segera menebas Takemichi menggunakan katana di tangannya. Melihat Takemichi dalam keadaan bahaya, dengan cepat Kaku berlari ke arah Takemichi dan menariknya. Namun sial, tebasan dari Sansu itu malah mengenai tangan kiri Kaku. Takemichi pun kaget melihat Kaku terkena tebasan, serta Takemichi tidak menyadari bahwa Sansu akan menggunakan katana. Dan di sisi Sansu, di sana dia berkata, "Aku mau menebas Takemichi, dan seperti yang kuharapkan darimu, Kaku." Di sisi Kaku, di sana dia menjawab perkataan dari Sansu, "Apakah Mucho mengganggu bagimu? Apakah dengan katana itu kau menebas Mucho?" Takemichi sedikit kaget mendengar perkataan dari Kaku. Dan di sisi Kaku, di sana dia melanjutkan perkataannya, "Sansu, aku tidak menyukaimu sejak kita masih di Tenjiku." Kaku pun melepaskan jaketnya. Sambil mengarahkan katana ke hadapan Kaku, Sansu berkata, "Aku juga sama. Aku sama sekali tidak menyukaimu." Sansu dan Kaku pun akan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Sansu mengarahkan tebasan katana ke arah Kaku. Namun Kaku pintar. Dia menepis tebasan tersebut menggunakan jaket yang barusan dia lepas. Dan pukulan keras dari Kaku pun mendarat di pipi kiri Sansu. Seketika itu, Kaku terbayang kenangan atau kehidupan masa lalunya. Saat Kaku masih kelas 3 SD, Kaku mengalami kebakaran, menewaskan semua anggota keluarganya. Dan hanya Kaku yang selamat. Kaku membuang nama keluarganya, dan berpikir Kaku akan bisa hidup sendirian. Dan begitulah, Kaku sampai akhirnya bertemu dengan Izana, dan juga bertemu lagi dengan Takemichi. Dan saat ini Kaku bertarung untuk Takemichi. Kembali ke pertarungan. Setelah menerima pukulan dari Kaku, Sansu bergerak cepat dan melayangkan tebasan katananya ke arah Kaku. Namun Kaku dengan mudah menghindarinya dan langsung memukul keras Sansu. Tiba-tiba, Sansu bergerak lebih cepat dari sebelumnya dan langsung melayangkan katananya kembali ke arah Kaku. Dan tentu saja, tebasan katana itu langsung mengenai Kaku. Namun di sisi Kaku, di sana dia berkata di dalam hatinya sambil tersenyum ke arah Sancho Haruchio, "Ini bukan kehidupan yang buruk." Chapter 256. Panel manga awal memperlihatkan Kaku yang terjatuh setelah menerima tebasan dari Sansu. Terlihat raut muka Takemichi sedikit kaget melihat apa yang terjadi. Dan Kaku yang duduk terlemas di hadapan Sansu yang memegang katana. Tanpa basa-basi, Takemichi langsung berlari ke arah Kaku dan menanyakan keadaan Kaku. Di sisi Kaku, di sana dia berkata, "Aku tidak apa-apa, lukanya tidak begitu dalam. Dan yang lebih penting sekarang adalah Sansu." Seketika itu Takemichi pun menyadari keberadaan Sansu yang sudah hilang. Dan Takemichi pun menoleh ke arah pintu masuk kereta. Perlahan kereta itu pun berjalan. Ternyata Sansu sudah berada di dalam kereta, serta Sansu sudah mengemudikan kereta tersebut. Terlihat di sana Sansu berkata, "Entah apa yang akan terjadi di sana, itu tidaklah penting. Aku tidak akan membiarkan siapapun memiliki sang raja."
Kita dibuat flashback ke masa lalu Sansu. Terlihat Maiki dan Sansu, di mana Maiki yang berdiri dan Sansu yang memberi hormat layaknya Maiki adalah seorang raja. Di masa lalunya itu, Sansu berkata, "Maiki, saat kau terjatuh lebih dalam ke dalam kegelapan, aku tidak akan keberatan bila kau membunuhku sepanjang jalan. Akan kuberikan sisa hidupku padamu, karena akulah temanmu satu-satunya, Maiki." Kita kembali ke masa sekarang, masa di mana Kanto Manji melawan Tokyo Manji. Seketika itu Sansu merasa kaget karena tiba-tiba di sana ada Takemichi yang berusaha untuk masuk ke dalam. Tanpa basa-basi, Takemichi langsung menyerang Sansu, dan serangan Takemichi itu bisa dihentikan oleh Sansu. Kedua tangan Takemichi dipegang erat oleh Sansu. Sambil menahan Takemichi, Sansu berkata, "Keretanya sudah berjalan, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan." Mendengar perkataan dari Sansu, Takemichi pun menjawab dengan muka yang penuh emosi. "Diam kau, entah apa rencanamu, kau itu gila." Sansu berusaha menahan tangan Takemichi agar kereta tidak dihentikan dan terus melaju menabrak kerumunan orang. Di sana Sansu berkata, "Lagi pula, bagaimana kau bisa tahu rencanaku? Aku tidak memberitahukan siapapun tentang ini." Di sisi Takemichi, di sana Takemichi berkata, "Sial, aku akan menghentikanmu, apapun yang terjadi." Tiba-tiba di sana muncul Kaku yang berkata, "Menunduklah Takemichi." Kaku pun bergerak cepat ke arah Sansu sambil memegang kunci Inggris di tangannya. Dan pukulan keras dari Kaku itu langsung mengenai muka Sansu. Dengan nada yang keras, Kaku berkata ke arah Takemichi, "Cepat injak rimnya." Mendengar Kaku berkata seperti itu, Takemichi mencari keberadaan rim keretanya. Saat Takemichi berusaha mencari keberadaan rim kereta, tiba-tiba Takemichi mendapat penglihatan masa depannya lagi. Di penglihatan masa depannya itu, Takemichi terkena tusukan katana oleh Sansu dari belakang. Menyadari itu penglihatan masa depan, Takemichi pun harus segera menghindar dari tusukan katana oleh Sansu dari belakang. Dan yang benar terjadi, Takemichi menghindari tusukan katana Sansu. Dan masa depan berhasil Takemichi rubah. Sansu sedikit kaget melihat Takemichi bisa menghindari tusukan katananya. Dan Sansu berkata di dalam hatinya dengan muka yang kaget, "Kau bercanda, aku serang dia dari titik butanya." Dengan muka yang kaget dan memandang ke arah Takemichi, Sansu berkata, "Apa ada kemungkinan kau juga pelompat waktu?" Mendengar ucapan Sansu, seketika itu Takemichi pun langsung kaget. Kita tidak bisa melupakan Kaku yang sudah naik kereta. Di sana Kaku berteriak dan berlari ke arah Sansu, serta mendorong Sansu keluar dari kereta. Sansu akhirnya terjatuh dari kereta yang berjalan berkat dorongan dari Kaku, dan Kaku berkata ke arah Takemichi, "Kau bisa menghentikannya kan, Takemichi?" Di sisi Takemichi, di sana dia menjawab, "Akan kuhentikan." Dari arah kejauhan, terlihat kereta yang melaju sangat kencang dan akan segera menabrak kerumunan Kanto Manji dan Tokyo Manji. Walaupun Takemichi dan Kaku bisa melawan Sansu, namun kereta masih berjalan dengan sangat cepat. Pembahasan Tokyo Revenger chapter 255 dan juga chapter 256 akan selesai di sini. Di chapter kali ini, kita melihat Kaku dan Takemichi berusaha mati-matian untuk menghentikan rencana dari Sansu Haruchio. Sansu sangat menganggap Maiki sebagai seorang raja. Bahkan Sansu memberikan hidupnya kepada Maiki. Di dalam kereta, Takemichi sedikit OP atau overpower karena mendapat penglihatan dari masa depan dan berhasil menghindari tusukan katana dari Sansu. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan cuma itu, Sansu juga mengatakan bahwa Takemichi juga seorang pelompat waktu atau orang dari masa depan. Sesuatu hal yang mengejutkan. Perlahan misteri terpecahkan. Sansu adalah seorang pelompat waktu. Tapi kita tidak boleh secepat itu percaya bahwa Sansu adalah seorang pelompat waktu. Dulu juga kita menuduh Kisakiteta adalah seorang dari masa depan yang kembali ke masa lalu. Namun ternyata tidak. Kemungkinan Sansu bertemu dengan orang dari masa depan dan memberitahukan semua yang terjadi di masa depan. Kemungkinan ada seseorang dari masa depan selain Takemichi. Bisa itu Sansu, bisa juga bukan Sansu. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.